Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita masih melanjutkan pelajaran kita. Masih dalam baca risalah al-usul min ilmu al-usul karya Fadilatul Syekh Al-Allamah Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala. Dan alhamdulillah kita sudah berada di penghujung daripada kitab, dan tidaklah tersisa bagi kita kecuali hanya beberapa pembahasan saja. Dan insyaallah ta'ala dengan memohon pertolongan dan kemudahan darinya, kita akan menyelesaikan kitab dan risalah yang ringkas ini di pertemuan kali ini insyaallah ta'ala. Qala rahimahullahu ta'ala al-ijtihad. Sekarang ini bab terakhir atau sebelum terakhir, karena hanya tersisa bab ijtihad dan bab taklid setelahnya. Amin. Setelah kita mengetahui tentang dalil-dalil syar'i, kemudian bagaimana cara kita mengambil hukum dan memetik hukum darinya, serta kemarin juga kita sudah tahu siapa itu mufti dan mustafti. Sekarang kita masuk dalam babul ijtihad. Dan ijtihad ini yang dimaksudkan dengan ijtihadul hukum. Bagaimana seseorang mengambil suatu kesimpulan hukum dari dalil. Ini intinya usul fikih. Bab al-ijtihad. Di dalam bab ini kita akan mengenal apa itu ijtihad yang sesungguhnya, bagaimana bentuknya, siapa sebenarnya seorang mujtahid, dan bagaimana seseorang yang berijtihad itu, kapan bisa diambil qaulnya dan kapan kita bisa tolak. Karena tidak semua orang paham apa makna ijtihad. Paham ini? Akhirnya apa? Setiap orang berijtihad walaupun dalam keadaan yang sebenarnya dia belum pantas untuk berijtihad. Dan tidak semua juga orang tahu siapa itu mujtahid, apa syarat dan ketentuannya. Maka sehingga sekarang banyak mufti mujtahid, apalagi dalam sosial media. Banyak sekali mujtahid, seakan-akan dia mujtahid mutlak. Kalau sudah berbicara tidak ada, semuanya dikipas. Ini bahaya. Makanya kita harus tahu itu siapa mujtahid. Apakah kita ini sudah pantas dikatakan mujtahid? Sudah pantas untuk berijtihad? Pahami? Atau bagaimana? Makanya disusul dengan bab taklid. Kenapa? Karena seseorang yang belum bisa ijtihad, belum bisa menyimpulkan hukum tersendiri. Misalkan dia ditanya, kenapa antum sholat seperti ini? Dia tidak bisa bawakan dalilnya. Dia belum bisa paham tentang dalil, bagaimana menyimpulkan hukum dan dalil, maka boleh baginya untuk taklid. Ustadz Fulan kemarin bilang begini. Itu boleh. Seperti orang-orang awam, boleh mereka mentaklid. Paham ini? Tapi bukan berarti mereka tidak diperintah untuk mencari dalil, tidak. Tapi dalam keadaan mereka yang seperti itu, mereka tidak dipaksa untuk berijtihad. Tapi kalau untuk orang yang berijtihad sudah bisa tahu dalilnya, simpulkan hukum dari dalil, tidak boleh taklid. Ini yang akan kita pelajari di dalamnya. Qala rahimahullah ta'ala ta'rifuhu, definisi dari ijtihad. Al-ijtihadu lughatan, ijtihad secara bahasa, badlul juhdi li idraki amrin syakin, mengerahkan kemampuan untuk menggapai sesuatu yang sulit. Badlul juhud, mengerahkan kemampuan, li idraki amrin syakin, untuk menggapai suatu perkara yang padanya terdapat masyaqqah, perkara yang sulit. Wastilahan, adapun secara istilah, badlul juhdi li idraki hukmin syar'iyyin, mengerahkan kemampuan untuk mendapatkan, paham ini, suatu hukum syar'i. Wal mujtahid, adapun seorang mujtahid, dari kata mufta'il, berarti siapa? Fa'ilnya ijtihad. Mujtahid man badala juhdahu lidzalika, siapa yang mengerahkan kemampuannya untuk hal tersebut, fa'ilnya. Kalau ijtihad adalah fi'ilnya, yaitu dengan mengerahkan kemampuan untuk mencari hukum syar'i, maka mujtahid adalah fa'ilnya, pelakunya. Siapa saja yang mengerahkan kemampuannya untuk mencari hukum
hukum syar'i. Syurutul ijtihad. Sekarang syarat ijtihad. Kapan seseorang itu boleh berijtihad? Dan kapan seseorang itu bisa dikatakan sebagai seorang mujtahid? Lil ijtihad syurutun. Untuk ijtihad ada beberapa syarat. Minha diantaranya al-awwal, yang pertama, ayya'lama minal adillati syar'iyyati ma yahtaju ilaih fi ijtihadi ka ayatil ahkami wa ahadithiha. Seorang harus mengetahui, mengilmui dari dalil-dalil syar'i, dari apa yang dia butuhkan pada ijtihadnya. Ka ayatil ahkam, seperti ayat-ayat yang membahas tentang hukum, wa ahadithiha, dan hadith-hadithnya. Atsani, yang kedua, ayya'rifa ma yata'allaqu bi sihhatil hadithi wa dha'fi. Selain dia harus tahu tentang dalil syar'i, diantaranya hadith-hadith, dia juga harus tahu tentang apa? Ilmu yang berkaitan tentang keabsahan hadith dan dhaifnya. Kama'rifatil isnad, seperti pengetahuan tentang sanad-sanad hadith, seperti pelajaran mustalahul hadith, wa rijalihi, dan rijal-rijalnya. Ini ada ilmu tersendiri dalam cabang ilmu hadith, namanya ilmu rijal, wa ghairi dzalika, dan yang semisal dengannya. Seperti apa? Ilmu ilal, ilalul hadith, ilmu penyakit-penyakit hadith. Karena kadang ada hadith di sebagian ulama sahih, dipakai berdalil dan berhujjah, tapi ternyata di sebagian ulama yang lainnya ada sisi yang lebih terperinci yang dia tahu. Illah namanya. Paham ini? Ada namanya illah. Makanya kadang antum dapati ada hadis, kadang dia sahih, disahihkan oleh sebagian ulama, tapi dikomentari oleh ulama yang lainnya. Nah, ini namanya keberadaan ilmu. Kadang ada orang yang ilmunya sudah sampai di situ, dia mengatakan hadis ini sahih. Tapi terkadang ada orang yang punya ilmu ternyata lebih rinci daripada itu. Dia tahu bahwa ternyata di sini ada ilah yang tidak ditahu oleh orang lain. Nah, ini namanya ilalul hadith. Antum bisa ketahui nanti di ilmu hadith insyaallah taala. Ats-tsalits, yang ketiga, ayya'rifan nasikh wal mansukh. Dia harus tahu juga dalil yang menghapus dan dihapus. Wa mawaqi'il ijma', dan tempat-tempat kesepakatan para ulama dalam setiap masalah dan hukum. Hatta la yahkuma bimansukhin aw mukhalifin lil ijma'. Ini natijahnya. Kenapa harus kita ketahui dua hal tersebut? Supaya seseorang tidak memutuskan suatu hukum dengan dalil yang ternyata sudah dihapus, atau dia memutuskan suatu hukum yang menyelisihi ijma'. Orang sudah ijma', dia pergi putuskan hukum menyelisihi ijma'. Nah, ini keliru. Paham ini? Siapa dia sehingga bisa menyelisihi ijma'? Orang-orang terdahulu yang lebih jelas alimnya, lebih jelas kesalihannya, lebih jelas selamatnya mereka dari fitnah, apalagi mereka sudah meninggal terlebih dahulu. Dia sudah ijma', kita pergi bikin hukum menyelisihi ijma'. Nah ini, tapi dilihat lagi apakah ijma'nya itu betul atau bagaimana. Nah ini, kajian sampai juga ada orang mengatakan ijma', dia aja bilang ijma', ternyata bukan ijma'. Nah ini sudah lewat di babul ijma'. Yang keempat, ayya'rifa minal adillati ma yahtalifu bihi al-hukmu min takhsisin au taqyidin au nahwihi. Dia harus tahu dari dalil-dalil yang menyelisihi suatu hukum. Dari apa? Dalil taksis. Karena boleh jadi dia pakai dalil umum, ternyata ada mukhassisnya. Au taqyid, muqayyid. Karena boleh jadi dia berhukum dengan dalil mutlak, ternyata ada muqayyidnya. Wa nahwihi, atau yang semisal dengannya. Hatta la yahkuma bima yukhalifu dzalika, supaya dia tidak menghukumi, menyimpulkan suatu hukum yang menyelisihi hal tersebut. Ya. Dalil datang ternyata maksus, dikhususkan, kita masih beramal di atas dalil umum. Paham ini? Nah ini kata beliau. Al-khamis, yang kelima, ayya'rifa minal lughati wa usulil fiqhi ma yata'allaqu bidalalatil alfaz. Yang kelima, seorang mujtahid dia harus tahu, mengilmui tentang bahasa. Tentunya bahasa apa ini? Bahasa Arab ya, bukan bahasa Inggris, bahasa Cina. Karena hukum syariat ini turun dengan bahasa Arab. Dan dia juga harus tahu tentang usul-usul fikih. Ini yang kita pelajari. Ma yata'allaqu bidalalatil alfaz. Terkhususnya apa yang berkaitan dengan apa? Pengetahuan terhadap makna-makna lafaz. Seperti kemarin. Paham ini? Amr, nahi, ya, am, khas, mutlak, muqayyad, zahir, muawwal. Paham ini? Mujmal, mubayyan. Ini harus dia tahu. Kal am wal khas, dia sebutkan seperti umum, khusus, mutlak, muqayyad, mujmal, mubayyan, wa nahwi dzalika. Dan semisal dengannya, liyahkuma bima taqtadihi tilka dalalat, supaya dia bisa menghukumi
sesuai dengan apa yang ditunjukkan oleh lafaz tersebut atau makna tersebut. Yang berikutnya, ayakuna indahu qudratun yatamakkanu biha min istinbatil ahkam min adillatiha. Ini yang paling terakhirnya. Setelah dia penuhi semua syarat yang paling terakhir, dan ini yang menyempurnakan syarat-syarat sebelumnya, dia harus punya kemampuan tamakkun, kekokohan di dalam apa? Istinbatil ahkam, memetik, menyimpulkan dan mengeluarkan hukum dari dalil-dalilnya. Paham ini? Karena walaupun kita punya ilmu terhadap apa yang sebelumnya, kita tahu dalil, kita tahu usul fikih, kita tahu bahasa, kadang belum tentu semua orang tahu apa istinbat. Karena perlu ilmu yang lainnya. Makanya yang menyempurnakan apa yang telah berlalu, yang keenam ini. Dia harus punya kemampuan untuk beristinbat, menyimpulkan suatu hukum dari dalilnya. Paham ini? Wal ijtihadu qad yata'akhkharu, qad yatajazza'u, fayakunu fi babin wahidin min abwabil ilm aw fi mas'alatin min masailihi. Dan namanya ijtihad itu kadang dia terpisah-pisah. Maka kadang ada ijtihad pada bab tertentu dari bab-bab ilmu, atau pada masalah tertentu dari masalah ilmu. Nah ini, makanya di sisi para ulama itu ada yang namanya mujtahid mutlak. Mujtahid secara mutlak, maksudnya apa? Pada setiap cabang ilmu dia mujtahid. Tapi ada juga mujtahid fil madhab. Dia ahli ijtihad tapi khusus pada madhabnya. Ini. Bahkan ada di antara mereka yang dinamakan mujtahid tapi khusus pada bab tertentu dan masalah tertentu. Misalkan masalah warisan, kalau mau cari ahlinya, cari ini Syekh Fulan. Wah, dia sudah mujtahid di situ. Tapi belum tentu dia mujtahid di bab yang lain. Misalkan fikih yang lainnya belum tentu. Paham ini? Jadi mujtahid jangan sampai antum sangka itu seorang mujtahid hanya mujtahid mutlak saja. Nanti bisa segala perkara, segala cabang ilmu bisa dia berfatwa, baru kita katakan mujtahid. Tidak. Kata beliau waqad yatajazza. Kadang terpisah-pisah. Kadang ada orang mujtahid dalam bidang fikih tapi belum bisa jadi mujtahid dalam bidang yang lainnya, dalam bahasa misalkan. Kadang ada orang mujtahid dalam bidang bahasa tapi tidak dalam bidang fikih. Kadang juga dalam bidang fikih ada orang mujtahid dalam bab mawaris misalkan. Ilmu tersendiri dari bab fikih tapi tidak pada bab-bab yang lainnya. Dan demikianlah. Paham ini? Ini namanya mujtahid dan ijtihad. Tsumma qala rahimahullahu taala ma yalzamul mujtahid. Apa yang mengharuskan seorang mujtahid? Yalzamul mujtahida ay yabdhula juhdahu fi ma'rifatil haqqi tsumma yahkuma bima dhahara lah. Wajib bagi seorang mujtahid paling utama dan paling pertama dia mengerahkan segala kemampuannya untuk mengenal dan mengetahui yang hak. Itu yang pertama. Tsumma yahkuma bima dhahara lah. Kemudian dia menghukumi sesuatu dengan apa yang nampak padanya. Fa in asaba falahu ajrun ala ijtihadi wa ajrun ala isabatil haq. Maka apabila kalau dia benar dalam ijtihadnya, tentunya apa? Setelah dia kerahkan segala kemampuannya, dia belajar, dia berilmu, dia pahami apa yang dia pelajari, dia teliti. Setelah dia dapatkan ilmu dan dia pahami ilmunya, dia teliti, dia pakai ilmunya, dia membaca, ya kan? Dia menelaah dan semisal dengannya. Setelah dia badal juhudnya, kemudian dia putuskan hukum, di sini baru dikatakan seorang itu mujtahid. Kalau orang sudah menjadi mujtahid, kalau dia benar dalam ijtihadnya, baginya 2 pahala. Pahala dari apa? Dari badal juhudnya, kemampuan yang sudah dia kerahkan, keringatnya, pengorbanannya dalam belajar, dalam meneliti, dalam membaca, dalam menelaah. Itu satu pahala. Dan pahala yang lainnya karena dia sudah benar dalam ijtihadnya. Jadi 2 ganjarannya. Dari benarnya ijtihadnya dan dari apa? Dari usaha yang telah dia kerahkan. Li'anna fi isabatil haqqi idharan lahu wa amalan bihi. Karena pada benarnya dia, pada mencocokinya dia dengan kebenaran itu terdapat idharan lahu. Penampakan terhadap kebenaran, menampakkan kebenaran dan beramal dengannya. Wa in akhta, adapun kalau dia salah, siapa ini? Mujtahid. Dan siapa itu mujtahid? Orang yang sudah apa?
mengerahkan kemampuannya, falahu ajrun wahid, tetap dia dapat pahala satu. Wal khata'u maghfurun lahu, dan kesalahannya diampuni. Paham ini? Berarti pahala yang dia dapatkan dari mana? Dari mana kira-kira? Dari ijtihadnya dia, badalul juhudnya, karena dia sudah mengerahkan kemampuan. Paham ini? Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, dalilnya apa? Sabda Nabi alaihi salatu wasallam, idza hakamal hakim, kalau seorang hakim memutuskan suatu perkara, fajtahada, kemudian dia berijtihad, tsumma asaba, kemudian dia benar dalam ijtihadnya, falahu ajran, maka baginya 2 pahala. Wa idza hakama, dan apabila dia memutuskan suatu hukum, fajtahada, kemudian dia berijtihad, tsumma akhta, lantas dia salah dalam ijtihadnya, falahu ajrun, maka baginya satu pahala. Wa illam yadhhar lahul hukmu wajaba alaihi tawaqquf. Itu yang pertama tadi. Seorang mujtahid kalau setelah dia ijtihad dan nampak hukum baginya, dia putuskan. Dia simpulkan hukum itu. Adapun kalau tidak nampak baginya suatu hukum, wajib alaihi tawaqquf. Wajib dia apa? Tawaqquf, berdiam diri. Paham ini? Tidak boleh sembarang fatwa, tidak boleh sembarang ijtihad. Wajazat taqlidu hina idzin li darurah. Dan saat itu pula boleh baginya untuk taklid. Bayangkan, seorang mujtahid saja kalau kadang di sebagian masalah ragu terhadapnya, dia tidak dapatkan hukum yang bisa disimpulkan, tawakuf. Apalagi seorang awam. Paham ini? Seorang kelas mujtahid saja kalau di suatu masalah dia tidak bisa simpulkan hukum, wajib dia diam. Bukan berarti karena dia sudah mujtahid biar ragu, sampaikan saja. Apalagi sekarang orang kalau sudah terlanjur ustadz, baik, pokoknya apa saja dihantamkan soal, dihantam balik dengan jawaban. Karena sudah terlanjur ustadz, apalagi dipanggil mikistas, silahkan. Amin. Apalagi kalau begitu. Nah, mufti saja boleh taklid kalau tidak nampak baginya masalah. Paham ini? Dan kata beliau lid darurah, karena perkara darurat. Paham ini? Mufti dan mustafti. Dari sini juga saudara kita pahami, kadang ada ulama yang berijtihad. Paham ini? Bahkan mungkin kadang ada para sahabat yang berijtihad berbeda dengan apa? Dalil dan menyelisihi dalil. Contoh apa? Perbuatan siapa? Ibnu Umar yang merapikan jenggotnya menyelisihi dalil sabda Nabi SAW. Paham ini? Kita tidak berpegang dengan apa yang dia lakukan, tapi apakah kita salahkan beliau? Dia mujtahid, saudara. Kita ini apa? Dia itu mujtahid. Beda dengan kita ini. Bukan ke mujtahid tiba-tiba melakukan perkara yang menyelisihi dalil. Paham ini? Nah, ini tidak bisa dikasih uzur. Kalau sahabat, kalau ulama yang memang sudah kita ketahui bagaimana juhudnya dalam ilmu, berijtihad dalam suatu masalah, qadarullah dia keliru, menyelisihi dalil nas yang lebih kuat. Betul, apa pendapat yang dia keluarkan itu salah, tapi apakah kita berhak untuk mencelanya, mentahdirnya misalkan? Paham ini? Ya kan? Selama diketahui dia apa? Seorang mujtahid. Ingat ini. Makanya ini penting kita tahu apa itu ijtihad. Siapa itu mujtahid? Sehingga ketika ada yang muncul dari ucapan dan perbuatan dari seseorang, kita tidak langsung apa? Memvonisnya. Paham ini? Dan juga sebaliknya, supaya tidak semua ucapan dari seseorang itu bisa kita terima. Paham tidak ini? Paham tidak? Karena tidak setiap ucapan itu lahir dari ijtihad. Dan ijtihad bahkan tidak semuanya benar. Paham ini kan? Namanya ijtihad. Paham tidak ini? Paham ji? Tsumma qala rahimahullahu ta'ala at-taqlid. Berikutnya bab tentang taklid. Ta'rifuhu qala rahimahullahu ta'ala, definisinya at-taqlid lughatan, taklid secara bahasa, wad'u syai'i fil 'unuqi muhitan bihi kal qiladah. Meletakkan sesuatu pada unuk, pada leher, muhitan bihi, yang melingkupnya, kal qiladah, seperti sebuah kalung. Jadi taklid itu wad'u syai', meletakkan sesuatu yang melingkar di leher.
Itu namanya taklid secara bahasa. Seperti apakah kalung. Wastilahan, adapun secara istilah, ittiba'u man laisa qauluhu hujjah. Mengikuti ucapan orang yang ucapannya bukan hujjah. Mengikuti orang yang ucapannya bukan hujjah. Baik kita ikuti dari ucapannya ataupun perbuatannya. Tapi orang yang kita ikuti ini ucapan dan perbuatannya bukan hujjah. Nah, dengan ini mengeluarkan apa? Mengeluarkan ucapan dan perbuatan Nabi alaihissalatu wassalam serta para sahabat. Kenapa? Karena ucapan dan perbuatan mereka hujjah. Berarti siapa yang mengikuti ucapan Nabi, perbuatan Nabi, ucapan sahabat, perbuatan sahabat, apakah taklid namanya? Tidak, karena itu ittiba'ud dalil namanya. Adapun taklid, kita ikut ucapan atau perbuatan seseorang yang ucapan dan perbuatannya bukan hujjah. Berarti selain daripada mereka. Maka ketika ada orang mengatakan, kenapa kau begini? Ya karena Imam Syafi'i begini. Kenapa kau begini? Karena Imam Fulan begini. Kenapa kau begini? Karena Syekh Fulan begini. Kenapa begini? Karena Ustadz Fulan begini. Ini apa namanya? Taklid atau ittiba'ul hujjah? Taklid. Karena dia mengikuti seseorang yang ucapan dan perbuatannya bukan hujjah. Paham taklid ini? Tsumma qala rahimahullah ta'ala fa kharaja bi qaulina man laysa qauluhu hujjah. Bahwasanya taklid mengikuti orang yang ucapannya bukan hujjah, keluar darinya ittiba'un Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ittiba'u ahli al-ijma' wa ittiba'u as-sahabi. Keluar darinya mengikuti Nabi alaihi salatu wasallam, demikian pula mengikuti orang-orang yang berijma' dan mengikuti seorang sahabat. Kenapa? Idza qulna, karena kalau kita mengatakan inna qaulahu hujjah, dan mengikuti ucapan sahabat, ini juga keluar dari taklid. Idza qulna, kalau kita memang katakan inna qaulahu hujjah, kalau ucapannya adalah hujjah, karena terdapat perselisihan. Fala yusamma ittiba'u syai'in min dzalika taklidan, maka tidak dinamakan pengikutan terhadap salah satu dari apa yang telah dikeluarkan tadi sebagai taklid. Kenapa? Li'annahu ittiba'un lil hujjah, karena mengikuti salah satu dari apa yang telah berlalu itu namanya ittiba'ul hujjah, mengikuti hujjah, bukan taklid. Lakin qad yusamma taklidan ala wajhil majaz wa tawassul. Tapi kadang juga ada orang yang menamakan hal tersebut taklid, tapi dari sisi majaz dan tawassul, berluas-luas. Karena kenapa? Kenapa dikatakan majaz? Karena dia diletakkan bukan pada hakikatnya. Karena hakikatnya itu ittiba'ul hujjah. Tapi kalau kita katakan itu taklid, boleh enggak? Boleh juga, tapi ala sabil al-majaz, dalam bentuk majaz. Tsumma qala rahimahullah ta'ala mawadi'ut taklid, tempat-tempat dibolehkannya taklid. Yakunu taklidu fi mawdi'ain. Boleh taklid itu terjadi pada dua tempat atau dua keadaan. Al-awwal, yang pertama, ayyakuna al-muqallid ammiyan la yastati'u ma'rifatal hukmi binafsi. Seorang mukallid adalah seorang yang ammi, awam. Dia tidak bisa mengetahui hukum dengan dirinya. Maksudnya apa? Dia belum bisa istinbat, dia belum bisa ijtihad, menyimpulkan hukum dengan dirinya sendiri. Fa farduhu at-taqlid, maka yang wajib baginya adalah taklid. Liqaulihi ta'ala, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Maka tanyakanlah kepada ahlinya ketika engkau tidak mengetahui. Wa yuqallidu afdala man yajiduhu ilman wa wara'an. Dan ini ketentuannya. Beliau isyaratkan tentang ketentuan seseorang boleh taklid. Kata beliau, dia taklid kepada siapa yang paling afdal yang dia dapatkan dari sisi ilmu dan waroknya, agamanya. Fa intasawa, adapun kalau sama tingkatannya, ada dua orang yang dia dapat bisa dijadikan tempat untuk taklid. Maksudnya bisa dijadikan apa? Sumber dan apa? Marja, tempat kembali untuk dia taklid. Nah ini, maka inda husnan khayyara bainahuma. Dia pilih yang mana yang paling afdal dari keduanya. Atsani, tempat yang kedua terjadinya taklid, ayyaqo alil mujtahid. Kadang terjadi bagi seorang mujtahid. Ingat ini.
hadithatun taqtadi al-fawriyah. Kadang terjadi bagi seorang mujtahid suatu perkara, suatu kejadian yang butuh untuk cepat diputuskan. Paham ini? Fawriyah itu diputuskan secara cepat, instan. Paham ini? Jadi kadang taklid juga terjadi bagi seorang mujtahid. Kapan? Ketika terjadi suatu perkara dan kejadian taqtadil fawriyah yang butuh cepat untuk diputuskan. Wala yatamakkanu minan nadhar fiha, dan dia sudah tidak bisa lagi untuk meneliti, mencari masalah tersebut. Fayajuzu lahu taklid hina idzin, maka boleh baginya untuk taklid pada saat itu. Kalau apa? Kalau perkara yang disodorkan kepadanya butuh untuk diputuskan segera. Tapi kalau tidak, dia harus ijtihad tetap. Tapi kalau butuh untuk diputuskan saat itu, boleh dia taklid saat itu. Kenapa kira-kira ini? Karena darurat, setelah sebagaimana yang telah berlalu di bab ijtihad tadi. Washtarata ba'duhum li jawazi taqlidi alla takuna al-mas'alatu min usulid din allati yajibu i'tiqaduha. Dan sebagian ulama ada yang mempersyaratkan akan bolehnya taklid atau masalah yang ingin diputuskan tidak boleh berupa masalah yang termasuk dari usuluddin, pokok-pokok syariat yang wajib diyakini, seperti masalah iman, tauhid. Nah ini sebagian ulama ada yang mempersyaratkan bolehnya taklid, tapi tidak boleh dalam bab-bab yang seperti ini. Bab tauhid, bab iman, bab i'tiqad, keyakinan dan semisal dengannya. Li'anna al-aqaida yajibul jazmu fiha. Kenapa? Alasannya karena perkara-perkara akidah itu wajib untuk kita jazm, memastikan padanya. Wa taqlidu innama yufidu dhon faqat. Ya, sedangkan taklid tiada lain dia hanya menunjukkan dhon. Iya kan? Kita kan mengikuti seseorang, kan belum tentu orang kita gitu benar. Nah, sedangkan perkara akidah ini harus kita pastikan kebenarannya. Makanya sebagian ulama mempersyaratkan tidak boleh seorang taklid dalam perkara akidah. Ini alal qaul, di atas satu pendapat. Warrajih, dan dirjihkan oleh beliau musannif rahimahullah, anna dzalika laisa bisyart. Hal tersebut tidak dipersyaratkan li umumi qauli ta'ala, dengan keumuman atau sebagaimana dengan keumuman firman Allah SWT, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Dan bertanyalah kalian kepada ahlinya apabila kalian tidak mengetahuinya. Paham ini? Fal ayatu fi siyaqi itsbatir risalah, dan ayat ini pada konteks penetapan risalah, wa huwa min usuliddin. Dan kalau kita mau tinjau kembali di masa penetapan risalah, paham ini? Ini kan ayat ini tentang konteks penetapan risalah, ya kan? Dan kalau kita melihat penetapan risalah ini termasuk dari usuluddin atau furu'? Usuluddin. Ya. Wali annal ami la yatamakkanu min ma'rifatil haqqi bi adillatiha. Dan sebab yang kedua, karena seorang yang seorang awam belum bisa untuk mengetahui kebenaran dengan dalilnya. Antum kalau dapat orang awam, antum tanya tentang kebenaran, belum bisa dia tahu dalilnya apa. Paling dia bilang apa? Ya Ustadz ini bilang kemarin seperti ini. Tadi kemarin saya dengar di An-Nasihat seperti ini. Ada Ustadz Fulan dia bilang seperti ini. Dia belum bisa sebutkan dalil. Mahamnya ini. فَإِذَا تَعَذَّرَ عَلَيْهِ مَعْرِفَةُ الْحَقِّ بِنَفْسِهِ لَمْ يَبْقَ إِلَّا التَّقْلِيدُ. Maka kalau tidak bisa lagi seorang awam untuk mengetahui kebenaran dengan dirinya sendiri, maksudnya dia cari kebenaran sendiri dengan dalilnya, maka tidak ada lagi jalan lain baginya kecuali taklid. Daripada dia tidak beramal, paham ini? Daripada dia tinggalkan usuluddin, dia tidak bertauhid, dia tidak beriman hanya karena apa? Tidak dibolehkan baginya taklid. Bagaimana nih? Jadi orang awam kalau begitu keharusannya, kita persyaratkan dia dulu harus belajar. Dia harus apa dulu? Dia harus belajar, dia harus paham, dia harus teliti dulu, baru dia bisa beriman. Nah, ini kan keharusannya berat bagi seorang yang awam. Kalau kita persyaratkan taklid tidak boleh dalam bab akidah. Paham ini? Berarti keharusannya seseorang harus ijtihad dalam bab akidah. Nah, tidak semua orang bisa ijtihad. Bagaimana orang awam? Harus kita wajibkan ijtihad dulu? Baru kita perintahkan dia beramal dengan tauhid, dengan iman?
Kan tidak, berat bagi mereka. Makanya yang dirajihkan oleh Ibnu Utsaimin adalah pendapat tidak dipersyaratkannya hal tersebut. Liqaulihi ta'ala, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kalian kepada Allah semampu kalian. Tsumma qala rahimahullahu taala anwa'ut taqlid, bentuk-bentuk taklid. At-taqlidu naw'an amun wa khasun. Taklid ada dua, ada taklid yang umum, ada yang khusus. Fal amu, maka taklid yang umum, ayal sama madhaban muayyanan, seorang taklid terhadap madhab tertentu, ya'khudhu bi rukhasihi wa azaimihi fi jami'i umuri dinihi, dia mengambil pokok-pokok pada setiap perkara agamanya. Maksudnya dari apa? Dari madhab yang dia taklid kepadanya. Wa qad ikhtalafa al-ulama'u fihi, dan para ulama telah berselisih padanya. Maksudnya pada bolehnya atau tidak seorang taklid terhadap madhab. Faminhum man haka wujubahu, dan sebagian di antara mereka, maka sebagian di antara ulama ada yang menghikayatkan akan wajibnya, li ta'adzuril ijtihadi fil mutaakhirin, karena berudurnya ijtihad di kalangan ulama mutaakhirin. Wa minhum, dan di antara mereka, man haka tahrimahu, ada yang menghikayatkan justru sebaliknya, akan keharamannya, lima fihi min al-iltizamil mutlaqi li ittiba'i ghairi nabi sallallahu alaihi wasallam, karena padanya terdapat apa? Keharusan secara mutlak untuk mengikuti selain daripada Nabi alaihi salatu wassalam. Nah ini. Paham ya? Dan yang rajihnya wallahu taala alam, ini tidak boleh. Yang rajihnya wallahu taala alam, ini tidak boleh. Wa qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, dan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan, inna fil qawli biwujubihi ta'ata ghairi Nabi sallallahu alaihi wasallam fi kulli amrihi wa nahyi. Sesungguhnya pada pendapat yang mewajibkan hal tersebut, wajibnya apa tadi? Taklid kepada salah satu madhab. Ini terdapat padanya ketaatan kepada selain Nabi alaihi salatu wasallam pada setiap perkaranya dan larangannya. Wa huwa khilaful ijma', dan ini menyelisihi ijma', wa jawazuhu fihi ma fihi. Dan yang membolehkan saja, tidak mewajibkan, membolehkan saja fihi ma fihi. Maksudnya apa? Fihi nadhar, tetap harus diteliti lagi. Tidak boleh kita bolehkan begitu saja. Makanya kita sebutkan tadi yang rajih wallahu taala alam, ini tidak boleh, dan alasannya sudah ada. Wa qala, dan ada yang berkata, afwan, dan Syekhul Islam juga berkata, man iltazama madhhaban muayyanan, barang siapa yang taklid kepada madhab tertentu, thumma fa'ala khilafahu min ghairi taqlidin li alimin akhar aftah, kemudian dia berbuat sesuatu yang menyelisihi madhabnya, min ghairi taklid, tanpa taklid, li alimin akhar aftah, terhadap seorang alim yang lain yang memberikan fatwa kepadanya, walastidlalin bidalilin yaqtadi khilafa dzalika, dan tidak pula ada dalil yang mengharuskan khilafa dzalik, lawannya, wala udrin syar'iyyin yaqtadi hilla ma fa'ala, dan tidak ada udur syar'i yang mengharuskan dia, membolehkan dia untuk menghalalkan apa yang dia lakukan, fahuwa muttabi'un li hawah, maka dia dihitung sebagai orang yang mengikuti hawa nafsunya. Maksudnya apa? Ketika ada seorang yang taklid terhadap madhab, kemudian dia melakukan suatu amalan sesuai dengan apa yang dia taklid terhadap madhab itu, ia menyelisihi alim yang lain yang memberikan fatwa kepadanya, padahal tidak ada dalil bagi dia dalam melakukan apa yang dia lakukan sesuai dengan taklidnya terhadap madhab. Berarti taklid buta. Dia hanya bilang, karena saya ini madhab fulani dan fulani, maka saya lakukan. Tidak ada dalil, tidak ada udur juga bagi dia untuk menghalalkan apa yang dia lakukan. Maka dia dihitung sebagai muttabi' li hawa, orang yang mengikuti hawa nafsu, karena taklidnya taklid buta, tidak ada dalilnya. Fa'ilun lil muharram bi ghairi udrin syar'i, dan dia juga dihitung sebagai orang yang melakukan keharaman tanpa ada udur syar'i. Wa hadza munkar, dan ini perbuatan yang mungkar. Wa amma idza tabayyana lahu ma yujabu rujhani qaulin ala qaulin, adapun kalau jelas baginya apa yang mengharuskan lebih kuatnya salah satu pendapat dari pendapat yang lainnya. Paham ini? Maksudnya walaupun dia taklid, tapi taklidnya itu sudah berdasarkan apa? Penelitian. Ada dalil yang jelas bagi dia untuk memilih pendapat itu. Imma bil adillatil mufassalah in kana ya'rifuha wa yafhamuha, baik dalilnya secara tafsir kalau memang dia tahu dan dia pahami, wa imma bi ayyara ahadar rajulaini
a'lam bitilkal mas'alati minal akhar. Atau kalau bukan dengan dalil, dia lihat dengan orang yang mengucapkan bahwa pendapat yang dia pegang ini itu berasal dari orang yang lebih alim. Paham ini? Daripada pendapat yang ditinggalkan. Wa huwa atqa lillahi fima yaqulu, dan juga dia lihat dari orangnya, oh ternyata orang yang mengucapkan atau yang berpendapat apa yang dia ikuti ini lebih bertakwa kelihatannya. Faryarji'a an qaulin ila qaulin limithli hadza, maka dia kembali dari ucapan atau pendapat yang dia pegang pertama kepada pendapat yang lainnya. Fahada yajuz, ini boleh. Maksudnya apa? Kesimpulan dari hal ini sebenarnya, bagi orang yang misalkan membolehkan akan taklid madhab, maka apabila dia taklid buta, tidak ada dalilnya, haram. Apa yang dia lakukan itu dihitung sebagai apa? Perbuatan yang mengikuti hawa nafsu. Dan perbuatan keharaman yang tidak ada dalil syar'i terhadapnya. Adapun kalau memang apa yang dia ikuti itu berdasarkan dalil, dia ikuti karena memang ada dalilnya. Paham ini? Paham tidak? Sehingga kalau apa yang dia ikuti menyelisih dalil, dia tinggalkan. Berarti taklidnya ini kan bukan taklid buta. Dia taklid karena ada dalilnya memang. Maka ini boleh. Bal yajib, bahkan kadang itu menjadi wajib. Waqad nassal Imam Ahmad ala dalika. Imam Ahmad telah menaskan, maksudnya mengeluarkan lafaz yang jelas tentang hal tersebut. Yang kedua, al-khas, taklid yang berupa taklid yang khusus. Ayakhudha biqaulin muayyanin fi qadiyatin muayyanah. Dia mengambil mengikuti pendapat tertentu pada masalah tertentu. Wa hadza jaiz, maka ini boleh. Idza ajaza an ma'rifatil haqqi bil ijtihad. Kalau dia tidak mampu untuk mengetahui kebenaran dengan ijtihad. Sawaun ajaza ajzan haqiqiyan, baik dia tidak mampu secara hakiki, aw istata'a dzalika ma'al masyaqqatil azimah, atau bisa diijtihad sebenarnya, tapi kalau dia berijtihad ada masyaqqah di dalamnya. Berarti kalau ajzan hakikian berarti orang siapa ini? Orang awam. Kalau ajzan atau istita'a ma'al masyaqqah siapa ini? Mujtahid tapi dalam keadaan darurat. Fatwa al-muqallid. Nah, sekarang bab terakhir menutup dari bab dan kitab ini. Pembahasan tentang fatwa seorang yang muqallid. Bagaimana hukumnya? Qala Allah Ta'ala, Allah SWT berfirman, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kalian kepada orang atau kepada ahlinya kalau kalian tidak tahu. Wa ahlu dzikri, dan ahli di sini yang diinginkan hum ahlul ilm, adalah ahlul ilm, para ulama. Wal muqallid laisa min ahlil ilmi al-matbu'in. Adapun seorang muqallid yang hanya ikut-ikutan, dia tidak termasuk dari ahlul ilm, bukan ulama yang bisa diikuti. Wa inna ma huwa tabi'un li ghairi. Tidak lain dia hanya mengikuti yang lainnya. Qala Abu Umar ibn Abdul Barr wa ghairuh. Disebutkan oleh Abu Umar ibn Abdul Barr dan selainnya, ajma'an nasu, manusia telah sepakat ala annal muqallid laisa ma'dudan min ahli ilm, bahwasanya seorang muqallid tidak dihitung sebagai seorang ulama. Wa annal ilma ma'rifatul haqqi bidalilih, karena ilmu itu hakikatnya mengetahui al-haq, kebenaran, dengan dalilnya. Sedangkan muqallid, apakah dia tahu dengan dalilnya? Tidak, hanya ikut-ikutan. Qala Ibnu Qayyim berkata, wa hadza kama qala Abu Umar, dan hal ini betul sebagaimana dikatakan oleh Abu Umar ibn Abdul Barr. Fa innan nas, maka sesungguhnya manusia, la yakhtalifuna, tidak berselisih, tidak berbeda pendapat, fi annal ilma huwal ma'rifatul hasilatu anid dalil, bahwasanya ilmu hakikatnya adalah pengetahuan yang terhasilkan dari dalil. Wa amma biduni dalil fa innama huwa taklidun, adapun pengetahuan yang terhasilkan tanpa dalil itu namanya taklid. Tsumma haka Ibnu Qayyim, kemudian Ibnu Qayyim menghikayatkan ba'da dzalika, setelah itu, fi jawazil fatwa bit taklidi salasata aqwal, tentang bolehnya berfatwa dengan taklid ada 3 pendapat. Ahaduha, yang pertama, la yajuzul fatwa bit taklid, tidak boleh berfatwa dengan taklid, li'annahu laysa bi'ilm, karena fatwa tersebut tidak dibangun di atas ilmu. Wal fatwa bi ghairi ilm haram, dan fatwa tidak di atas ilmu itu haram. Wa hadza qaulu aktsaril ashab, dan ini adalah pendapat kebanyakan dari ashab, ai al-Hanabilah, orang-orang Hanabilah, wa jumhur Syafi'iyah, dan mayoritas orang-orang Syafi'iyah. Atsani, pendapat yang kedua, anna dzalika jaizun fi ma yata'allaqu bi nafsi, boleh bagi dia berfatwa tapi pada apa yang berkaitan dengan dirinya sendiri. Wala yajuzu ayyuqallida fi ma yufti bihi ghairah, tapi tidak boleh dia fatwakan secara umum. Maksudnya boleh dia fatwa kalau untuk diri sendiri. Saya untuk antum ini boleh.
Paham ini? Dengan taklid. Antum minta fatwa sendiri, boleh satu fatwakan dengan taklid. Tapi kalau saya sebarkan fatwa umum, tidak boleh. Paham tidak ini? Al-thalith, pendapat yang ketiga, anna dzalika jaizun indal hajah. Boleh hal tersebut kalau memang di saat dibutuhkan. Ini pada saat darurah. Wa adamil alimil mujtahid, dan tidak ada memang seorang alim yang mujtahid. Wa huwa asahul aqwal, dan ini pendapat yang paling sahihnya. Wa alaihil amal, dan inilah yang diamalkan. Intaha kalamuhu. Paham ini? Maksudnya kalam siapa ini? Ibnul Qayyim rahimahullah. Wa bihi yatimmu ma aradna kitabatahu, dan dengannya lah selesai apa yang kami inginkan dari penulisan kitab ini. Fi hadhil madhkurati alwajizah, pada kitab yang kami sebutkan yang ringkas ini. Nas'alullah, kami mohon pada Allah SWT, ayulhimana rusyda, untuk mengilhamkan, agar kiranya Allah mengilhamkan kepada kita ar-rusyd, petunjuk, fil qawli wal amal, pada setiap ucapan dan amalan kita. Wa ayyukallila a'malana bin najah, dan mewakilkan amalan kami dengan an-najah. Maksudnya apa? Menjadikan amalan-amalan kita amalan yang selamat. Innahu jawadun karim, karena sesungguhnya dialah Allah yang maha jawad, yang maha baik, lagi maha karim, lagi maha mulia, dermawan. Wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa alihi. Kemudian beliau tutup kitabnya dengan bersalawat dan bertaslim kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Alhamdulillah, dengan ini kita selesai dari kitab yang ringkas ini, dan insyaallah taala kita akan masuk ke dalam kitab berikutnya dari silsilah ilmu ushul fikih, yaitu Matan Waraqat karya al-Imam Al-Juwaini rahimahullahu taala. Insyaallah kita akan mulai setelah daurah. Kita libur sepekan, kemudian libur lagi daurah, setelah itu baru kita masuk di Waraqat, dan yang akan kita baca matan sebagaimana yang ada pada kitab yang antum pegang. Naktafi hadzal qadar, subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Waffaqallahu al-jami' lima yuhibbu wa yarda, wa yu'tina al-afiyata was salamah, innahu waliyyu dzalika wal qadiru alaihi. Alhamdulillah.